Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Taruh pagi hari ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, hari ini tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan insiden adu tembak yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Kita simak bersama. Dalam rangka sebagai tim penasihat hukum dan atau juga kuasa daripada keluarga almarhum Joshua Huta Barat untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana, pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana, junto pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, junto pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Kemudian dugaan pencurian dan atau penggelapan handphone sebagaimana dimaksud 362 KUH pidana, junto pasal 372, 374 KUH pidana. Kemudian dugaan tindak pidana meretas dan atau melakukan penyadapan, yaitu tindak pidana telekomunikasi. Terima kasih. Dalam hal ini siapa sih Pak yang dilaporin? Terlapornya Lidik. Pak, ini kan laporan nggak main-main Pak, pembunuhan berencana Pak, bukti-bukti yang dibawa. Bukti-buktinya sudah kami bawa, antara lain perbedaan keterangan Pers Barreskrim Polri atau Mabes Polri, dalam hal ini oleh Karopen Mas Polri. Kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan, yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengerusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher ada sayatan lagi, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar-memar di di perut kanan kiri, kemudian ada juga luka tembakan, ada juga pengerusakan jari atau jari manis, kemudian ada juga pengerusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu. Pak, jenazah sudah diotopsi? Informasinya kami dapat dari media sudah diotopsi, tetapi apakah otopsinya ini benar apa tidak, karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh, kita tidak tahu kebenarannya. Jangan-jangan jeroannya pun sudah tidak ada di dalam, kita nggak tahu. Jadi perlu otopsi ulang sama repertim ulang. Pak, sejauh ini komunikasi dengan pihak keluarganya seperti apa Pak? Bagaimana? Sejauh ini komunikasi dengan pihak keluarganya seperti apa? Komunikasi terakhir jam 3 atau jam 2 kurang lebih jam 3 dini hari tadi. Pak, di Jakarta. Memang tidak ikut atau bagaimana Pak? Sudah Orang tuanya kita harapkan tadinya ikut, tapi masih trauma. Jadi belum berani datang ke sini karena traumatik gitu. Pak, untuk memperkuat pernyataan Bapak mengenai luka-luka dan lain-lain, ada bukti yang Bapak bawa? Ada bukti video, ada berupa bukti video, ada berupa bukti surat atau surat dari mana Pak? surat elektronik Dari pihak rumah sakit atau dari temuan keluarga atau penasihat hukumnya. Berarti ini mau ketemu ke SKP? SPKT Barreskrim Polri. Jadi penyelidik Polres atau penyelidik apa yang mau dilakukan ini? Yang kita laporkan Lidik. Oh, Lidik. Iya, oke. Jadi ditambahin sama rekan senior ya. Pak Johnson, boleh Pak? Ya, saya kira tolong kasih kesempatan kami menjalankan ini, karena ada 2 yang menjadi dasar ya supaya ini tidak berpolemik dan kontroversi ya. Yang pertama adalah kita resmi surat kuasa, ada kuasanya, ada tadi Anda tanya bukti ya. Yang kedua, kita mau bikin laporan resmi dulu, ya kan? Begitu laporan resmi nanti sudah ada, tentu itu semua akan kita kasih lihat kepada teman-teman dan platform pembelaan kita akan kemana? Karena ini merespon tuduhan-tuduhan yang sudah menyudutkan keluarga dan fitnah dan lain sebagainya. Karena itu penting pro justisia kita tempuh supaya polemik-polemik ini jangan digunakan oleh orang-orang tertentu ya, mengintimidasi, mengancam dan menekan keluarga yang sudah jadi korban. Jadi itu dulu, tolong bersabar, kami akan laporkan, nanti kami akan kasih lihat, kita ketemu lagi di sini. Terima kasih teman-teman. Sedikit lagi, tadi boleh diulangi Pak, apa saja yang akan disampaikan terkait dengan unsur pidana apa
akan dilaporkan kepada terkait hal itu? Yang pertama adalah tadi pembunuhan dan penganiayaan, jungto bersama-sama dan tindakan berlanjut atau perbantuan. Jadi nggak sendiri, Anda sudah tahu itu. Kemudian ada pencurian, kemudian ada peretasan ITA. 3 itu yang dulu kita akan memulai itu. Tentu juga pasti kalian akan bertanya, saya udah mengerti itu soal senjata dan lain sebagainya, nanti kita lihat. Tapi resmi dulu supaya pro justisia, kita laporan resmi dulu supaya kita tidak berpolemik, ya kan? Dan memang ini dari kuasa resmi ya, Pak? Iya, ini kuasa hukum resmi. Jadi ini kami ini punya, makanya kan saya bilang tadi ini pro justisia. Jadi kami ini penegak hukum juga, gitu loh. Ya sama seperti kalian juga penegak demokrasi begitu ya untuk melakukan kontrol. Nah kami penegak hukum supaya kita bisa sama-sama nanti menyamakan persepsi dan kekuatan untuk membongkar kasus ini ya. Pak Yusuf, boleh dilihatkan sedikit barang bukti apa saja, dokumen-dokumennya dari luar saja? Nanti kita berpolemik ya. Tolong kasih kami kesempatan waktu ya, biar nanti dapat informasi. Oke, terima kasih ya. Bapak siapa, Pak? Bapak siapa, Pak? Kamarudin Simanjuntak. Koordinator. Saya sebagai koordinator tim Kamarudin Simanjuntak. Handphone yang kita laporkan itu handphonenya almarhum, ada 3 atau 4 itu sampai sekarang belum ditemukan. Kemudian peretasan itu yaitu meretas dan atau menyadap orang tua almarhum, ayah ibunya, berikut dengan kakak adiknya. Ya. Pak, dari bukti-bukti yang Bapak tadi klaim video itu ada banyak nggak sih Pak sayatan-sayatan berapa? Banyak. Berapa Ya. Pak kira-kira Pak? Dan di bagian mana saja? Gitu? Pertama di bawah mata, kemudian di hidung, di bibir, di di bahu, kemudian di tangan atau di jari, kemudian di kaki. Jumlahnya? Oke, cukup ya. Bapak, terima kasih, Pak. Nanti kalian bisa lihat, nanti kalian pasti kita kasih lihat. Bantu kami ya. Pemirsa, baru saja kita saksikan tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua datang ke Barreskrim Polri untuk melaporkan insiden adu tembak yang terjadi di rumah Kadif Propampori Irjen Pol Verdi Sambo. Ada 3 poin laporan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum, yakni Kamaludin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan. Yang pertama, dugaan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua adalah pencurian handphone Brigadir Yosua. Dan ketiga adalah peretasan handphone orang tua dan kakak adik Brigadir Yosua. Saat ini, kuasa hukum Brigadir Yosua sedang melaporkan ke Barreskrim Polri terkait dengan insiden adu tembak yang terjadi di rumah Kadif Propampori Irjen Pol Verdi Sambo. Sebelumnya adu tembak terjadi antara Brigadir Yosua dengan Barada RE pada 8 Juli 2022 yang lalu. Sebelumnya Polri menyatakan Barada RE menembak mati Brigadir Yosua karena diduga melecehkan istri Verdi Sambo di rumahnya, yakni di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Kita masih nantikan bagaimana proses hukum selanjutnya karena baru saja disampaikan tadi oleh kuasa hukum baru akan melapor ke Barreskrim Polri terkait dengan 3 poin laporan yang disampaikan oleh kuasa hukum. Kami ulangi, pertama dugaan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, yang kedua pencurian handphone Brigadir Yosua, dan juga yang ketiga peretasan handphone orang tua dan kakak adik Brigadir Yosua. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV untuk saat ini. Saya Eva Wondo dan tetaplah bersama kami di Metro TV.